wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dina. Selamat siang. Terima kasih Bu Dina sudah menyempatkan waktu untuk hari ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi pembelajaran. Dalam hal ini nanti Bu Dina akan bertindak sebagai guru yang saya observasi. Sebelum pelaksanaan observasi nanti, saya ingin melaksanakan kegiatan pra observasi terlebih dahulu kepada Bu Dina untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan apa yang Bu nanti ajarkan di kelas. Sebelumnya mohon informasi Bu terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bu Dina rencanakan, kiranya akan seperti apa nanti ya Bu? Baik, ini melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan sosial emosional agar peserta didik mampu menjelaskan konsep limit dan penyelesaian soal-soal limitasi aljabar. Nanti dari pembelajaran yang kemudian sama nanti fokusnya pada topik limit gitu ya, khususnya pada konsep limit dan limit fungsi aljabar. Baik, untuk observasi nanti Bu, mohon informasi kiranya area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti. Area yang hendak dicapai itu ini tentang melakukan proses belajar mengajar yang efektif dan penerapan budaya positif serta pendekatan sosial emosional, baik itu misalnya dari ini tentang kesadaran diri ataupun kesadaran sosial, interaksi maupun keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, seperti itu. Untuk pembelajaran diferensiasi sendiri, Bu Dina berarti rencana untuk fokusnya pada diferensiasi apa nanti? Diferensiasi konten. Nanti Bu Dina menyampaikan untuk konten pembelajarannya disajikan dalam bentuk yang berbeda seperti itu. Iya, jadi sebelum pembelajaran otomatis sudah saya siapkan dulu kira-kira sumber-sumber konten apa yang diperlukan, seperti itu. Terus untuk kaitan dengan strategi pembelajaran Bu, kiranya Bu Dina sudah merencanakan strategi seperti apa yang akan diterapkan nanti di kelas? Oke, baik. Jadi sebelum pembelajaran di kelas berarti saya sudah harus menyiapkan tentang pembelajaran diferensiasi, jadi mempersiapkan konten-konten apa yang diperlukan, baik itu dari modulnya, cetak ataupun PDF seperti itu, maupun videonya seperti itu, ataupun sumber-sumber yang lain. Kalau misalnya pun ternyata sumber saya masih kurang, saya membebaskan kepada anak untuk mencari sumber lain yang kira-kira mereka bisa paham akan materi konsep limit itu. Kemudian, jadi saya sudah bagi sumbernya lewat WhatsApp, minta mereka dipelajari, kemudian di kelas saya perjelas seperti apa. Nah, lalu kita menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Ketika misalnya mereka tidak paham, berarti saya berkeliling untuk mencari tahu mereka tidak pahamnya di mana. Terus kita selesaikan bersama seperti itu. Berarti jadi pembelajaran yang dilaksanakan nanti fokus pada konten pembelajaran yang sudah dengan siapkan. Kemudian nanti dalam proses pembelajaran di kelas melakukan pembimbingan begitu ya Bu, pada siswa-siswa yang memang mungkin mengalami kesulitan dalam belajar. Dan juga kaitan dengan pelibatan aktif siswa nantinya dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Iya, karena materi limit itu konsep limitnya, jadi saya memberikan pengertian matematik, permasalahan, karena saya pakainya problem based learning, jadi permasalahan-permasalahan apa yang kira-kira bisa disajikan dalam konsep limit yang dekat dengan lingkungan mereka, dan penyelesaiannya berarti bisa dengan cara aljabar dan bisa dengan cara grafik. Jadi kira-kira yang penting saya sudah berikan kepada mereka mana yang tepat, nah biar mereka anak bisa sendiri seperti itu. Oke, cukup jelas informasinya Bu. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Setelah ini kita akan langsung melaksanakan pembelajaran di kelas, dan mohon izin saya untuk ikut di kelas Bu Dina mengamati observasi pembelajaran yang Bu Dina laksanakan. Dan semoga nanti sesuai dengan apa yang Bu Dina kehendaki. Untuk fokus pengembangan hari ini saya akan mengobservasi pada bagian memandu proses pembelajaran yang efektif, sehingga nanti dapat kita evaluasi setelah kegiatan observasi dilanjutkan melalui kegiatan observasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas informasinya, dan setelah ini monggo kita bareng-bareng ke kelas untuk melaksanakan observasi pembelajaran. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, saya presensi ya. Azril. Hadir.
Bangkit. Di Bima Raditya. Oh ya. Deris. Dewi Setiani. Dia Pertiwi. Ini. Emilia. Haris. Fatonatul Aliyah. Fatonatul Faiza. Fatihah. Fatihatun Mazia. Trinanda. Abdul Rijal. Hamid Maskuri. Intan Widiana. M. Fathul Mubin. Marco. Muhammad Rifki. Altaf. Oh, dispen. Muhammad Moreno. Muhammad Ulil Albab. Mutiara Dua. Nur Hanifatus Sa'adah. Rafa Kurniansyah. Raffi Ahmad. Rafenia. Retno Suci. Revaldo. Revanza. Rizky Laksono. Sabit. Safira. Rizka. Zidan. Baik, kita hari ini kita akan belajar tentang limit. Nah, apakah pengertian dari limit? Sebelumnya mungkin Dina mau bertanya dulu dengan kalian. Limit itu apa gitu? Artinya limit itu apa? Misal gini. Misal ya, coba dengarkan ya. Nilai tugas matematika yang dikerjakan oleh Sabit itu mendekati 100. Nilainya 100 bukan? Mendekati 100 berarti belum sampai 100 ya? Tapi misalnya bisa 90, bisa 95, 97 ya enggak? Tapi nilainya tidak 100. Oke. Yang kedua, mobil itu hampir saja menabrak pembatas jalan tol. Mobil itu hampir saja menabrak pembatas jalan tol. Hampir saja, berarti udah nabrak belum? Berarti belum ya? Hampir sih yang nabrak, tapi belum. Oke, yang terakhir, Frank Lampard sedikit lagi bisa menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea, Bobby Bradley. Sedikit lagi itu artinya sudah mepet ya, mepet. Berarti nilai golnya udah sama belum? Nah, itu adalah pengertian dari limit. Berarti jadi limit itu bisa jadi artinya apa tadi? Mepet. Hampir. Yuk kamu naik sini meneh ya teman. Nabrak, mendekati, gitu kan ya? Sedikit lagi, hampir saja. Terus apa lagi? Ya pokoknya gitu kan ya. Nah, itu adalah pengertian dari limit. Contohnya seperti ini. Misal Bina tanya, fx itu sama dengan 2x. Gitu ya. F2 berarti kan x-nya sama dengan 2 ya. 2x berarti 2, x-nya diganti berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. Berarti nilai f2 itu kan sama dengan 4. Gitu ya. Oke. Misal kalau misal 2x min 1 per 1. Misal ini rumusnya fx sama dengan ini ya. Terus ini per x gitu aja. Misal f1
lagi ya. Nah, kalau misalnya ini fx kan rumusnya x kuadrat min 1 per x min 1. X-nya kita ganti dengan 1. Nah, berarti kan x-nya kita ganti 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. Kalau ini hasilnya berapa? 1 min 1 per 1 min 1 berapa? Oh, dosa. 1 kali 1 berapa? 0. 1 min 1 berapa? 0 per 0. Nah, kalau ini bagaimana hasilnya? Kalau ini kan jelas ya. Oh, kamu substitusi langsung masukkan ketemu hasilnya. Ini juga substitusi langsung ketemu hasilnya. Kalau ini hasilnya 0 per 0. Hasilnya tidak ketemu. Lah, terus bagaimana caranya kita menyelesaikannya? Nah, makanya kita pakai limit. Kira-kira untuk nilai x kuadrat min 1 per x min 1 jika x-nya mendekati 1 itu nilai hasilnya itu mendekati berapa? Itu yang kita cari. Nah, makanya kita belajar gitu ya. Oke, ini Bu Dina tuliskan pengertiannya dulu ya. Nanti silahkan sambil dicatat, oke? Teman-teman catat ya. Yang ini ya, yang dari sini ya. Di mana? Sampai kerja. Dina tulisannya bisa terbaca nggak? Bisa.
Kalau tadi kan kita bahasanya 0 per 0, ya enggak? Makanya kita memakai menggunakan pendekatan itu bisa pakai tabel. Kita di sini belajar di awal, jadi coba pakai tabel dan grafik. Nah, yang sekarang Bini akan mencoba yang pakai tabel ya. Karena tadi kan kita mencari fx. Kalau f-nya 1 berarti berapa tadi hasilnya? 1 kuadrat 1 min 1, hasilnya 0 per 0 gitu ya. Makanya kita coba pakai tabel. Nah, nanti silakan kalian yang sudah bisa maju ke depan ya. Nah, coba kalian cari X-nya diganti 0,8, 0,9, 0,99, 1,1, 1,2. Kalau tadi kita masukkan angka 1, kan hasilnya 0 per 0 ya. Nah, kalau pakai ini kira-kira hasilnya itu ya. Silahkan dicoba di buku kalian ya. Oke? Bisa dipahami? Ya. Silakan nanti kalau yang sudah bisa maju ke depan. Ada yang sudah? Oh ya. Jadi ini ya, kalau konsep dasar limit x mendekati A untuk fx, maka hasilnya juga akan mendekati L. Jadi nilainya bukan sama dengan L, tapi mendekati L, gitu ya. L-nya berapa? Ya tergantung nilainya berapa, gitu ya. Dan syaratnya harus limit kiri sama dengan limit kanan. Maksudnya apa? Limit kiri sama limit yang didekati dari kiri sama didekati dari kanan mendekati angka yang sama, gitu ya. Oke, kalau ada yang sudah, silahkan bisa maju ke depan. Ya, perkara sulit ini ya. Mungkin ada yang sudah bisa ke depan ya. Ya. Ya, boleh. Silahkan. Ya, ayo Mbak. Siapa namanya? Rizka. Oh, Rizka, oke. Ya. Ya, semuanya dilengkapi ya. Ayo berani ya. Bisa ngomong iya jangan abang wih. Hasilnya dihitung lagi, coba dihitung lagi. Berapa? Oh iya. Udah tahu di bahasa apa? Ayo lanjut. Lo Google. Oh iya. Baik, kita cross check jawabannya. Kalian boleh bisa pakai kalkulator, bisa ngitung tangan bebas ya. Oke. 0,8 kita masukkan 0,8 kuadrat min 1 dibagi 0,8 min 1. Hasilnya adalah 1,8. Benar ya? Oke. Saatnya memasuki jam ke-10. Waktunya sudah habis ya. Kita bahas sebentar ya. Nah, ini jawaban ini semakin kesini mendekati angka berapa ini? 1,1
99 itu mendekati angka berapa? Bulatnya berapa bulat? 2, betul. Dari kiri kanan 2,2, 2,01 mendekati angka berapa? Ya betul, 2. Berarti dari kiri limit X mendekati 1 dari kiri, hasilnya berapa tadi? 2. Dari kanan berapa hasilnya? N1 per X min 1 hasilnya 2. Jadi limit ini hasilnya berapa? Itu ya. Karena didekati dari kiri dan didekati dari kanan, jawabannya adalah 2. Oke, bisa dipahami? Iya. Baik, kita bertemu lagi ke minggu depan ya. Sampai jumpa lagi. Semoga yang didapatkan ilmu hari ini bermanfaat. Amin. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Pak Siva. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelaksanaan observasi pada pertemuan sebelumnya, dan pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan untuk percakapan pasca observasi. Nah, sebelumnya nanti mungkin saya akan menanya beberapa hal pada Bu Dina terkait dengan kegiatan observasi sebelumnya. Sebelumnya juga saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang saya amati dalam pelaksanaan observasi sebelumnya, yang nanti mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan Bu Dina untuk perbaikan kedepannya seperti itu. Dalam hal ini saya ingin menanyakan tentang perasaan Bu Dina. Jadi setelah kemarin kita observasi, kira-kira perasaan yang dirasakan Bu Dina seperti apa? Setelah ini ya, observasi ya Pak, perasaannya pertama ya deg-degan ya, karena kan dilihat mengajar kita oleh Pak Siva, jadi saya merasa ini berbeda dari biasanya perasaannya. Kemudian selanjutnya, tetapi setelah itu jadi saya tahu, oh saya ngajarnya jadi lebih persiapan mungkin ya, seperti itu. Terus ya jadi tahu kekurangan saya di mana gitu, atau ya apa yang kemarin yang kita diskusikan seperti itu. Oke. Lebih mendalam, refleksi. Nah, dari kegiatan itu kemarin Bu Dina sudah ada persiapan begitu ya, ketika ada observasi Bu Dina ada persiapan untuk masa yang lebih baik begitu. Iya. Terus kaitan dengan kemarin yang kita sampaikan di awal, area pengembangan yang diharapkan untuk diobservasi, kira-kira bagaimana pelaksanaan area pengembangan kemarin? Baik, area yang saya kembangkan yaitu tentang proses belajar mengajar yang efektif, dan ini ya membiasakan budaya positif melalui pendekatan kompetensi emosional, sosial emosional maksud saya. Jadi otomatis di FUP saya juga menyangkut bidang-bidang itu, baik dari mulai berdoa, persiapan pembelajaran gitu kan, mengingatkan keyakinan kelas, mempersiapkan anak belajar dan sebagainya. Berarti jadi tahapan-tahapan terkait dengan fokus pada pembelajaran yang efektif ini Bu Dina sudah laksanakan, tadi mulai dari pembukaan, kemudian sampai dengan penutupan begitu ya Bu. Kemudian kaitan dengan area pengembangan tadi, menurut Bu Dina kira-kira apakah sudah baik pelaksanaan kemarin? Ini ya Pak, dari persiapan saya kan melakukan diferensiasi, lebih pada diferensiasi konten. Jadi saya mempersiapkan materi-materi apa bentuknya untuk peserta didik, baik itu dari video pembelajaran, buku paket, kemudian modul yang saya siapkan lewat WhatsApp seperti itu. Nah, mungkin yang kekurangan saya adalah ini, karena saya merasa waktunya kurang ya Pak. Jadi belum sampai memberikan kesimpulan ataupun memberikan asesmen pada anak. Jadi lebih pada diskusi kelompok, kemudian presentasi, mengerjakan soal di depan gitu. Kira-kira dari beberapa problem yang tadi Bu Dina sampaikan,
kendala yang paling utama Bu, yang mempengaruhi Bu Dina dalam mengajar? Kira-kira apa? Kendala yang paling utama, pertama ini karena jumlah anak banyak, jadi saya otomatis kan harus keliling gitu kan. Jadi kadang saya fokusnya di sini, fokusnya di sana, dan kondisi anak yang berbeda-beda gitu kan. Jadi sebelumnya kita harus tahu kondisi anak itu kemampuan belajarnya sudah sampai mana. Nah, karena misalnya limit itu ini beberapa banyak yang kurang, jadi kita harus memberikan porsi lebih gitu kan untuk mendampingi gitu. Nah, jadi kadang saya fokusnya di sini, nah yang itu belum kebagian gitu. Itu yang pertama, yang kedua, jadi akhirnya pun ketika terakhir waktu sudah habis untuk memberikan kesimpulan atau penilaiannya belum sampai gitu. Berarti kendala dari jumlah siswa dan Jumlah juga siswa, waktu juga tadi waktu, sehingga iya. tidak cukup untuk Memberikan perhatian kepada semuanya begitu. Terus dari kendala yang tadi Bu Dina hadapi, kira-kira ada nggak Bu, alternatif solusi yang mungkin bisa Bu Dina coba untuk menangani kendala tersebut? Baik, mungkin yang saya coba adalah ini kerja kelompoknya lebih saya aktifkan. Jadi kalau misalnya sebelum pelajaran itu kan saya ada kuis begitu ya Pak. Jadi kuis itu kan anak-anak itu kita tahu, oh ini yang nilainya bagus, ini yang kurang dan sebagainya. Jadi mungkin dalam mengelompokkan saya akan melakukan campuran dari yang nilainya anak yang nilai tinggi sampai yang kurang gitu. Jadi tidak fokus pada ini rendah atau ini tinggi, enggak. Saya mungkin akan gabung. Jadi pun misalnya masalahnya tidak bisa dalam pendampingan, saya tidak bisa langsung, mungkin bisa diselesaikan dalam komunitas kecil gitu. Jadi kalau misalnya setelah itu bisa didampingi saya. Jadi fokusnya mungkin pada tadi strategi pengelompokan yang lebih heterogen ya Bu. Jadi antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan yang kurang, sehingga Bu Dina bisa terbantu dengan adanya anak-anak tersebut ya, yang pintar-pintar bantu belajar anak-anak yang kurang begitu. Iya. Baik, kira-kira pelaksanaannya akan dilaksanakan kapan itu Bu, kalau semacam itu Bu? Mungkin setelah ini ya, setelah proses observasi ini, jadi kan saya refleksi. Nah, nanti baru saya akan memulai pembelajaran. Jadi evaluasi dari yang sudah saya selenggarakan, kekurangannya apa. Nah, kebetulan ya Pak, ini kemarin kan saya ceritanya karena pelajaran itu, nah saya akan coba nanti mungkin dalam bentuk games atau permainan lain yang lebih menarik. Ini Bu, berdasarkan catatan hasil observasi yang kemarin kita lakukan, saya juga perlu menyampaikan, jadi apa yang tadi Bu Dina sudah sampaikan secara umum sudah sesuai dengan apa yang kemarin saya lihat dan saya saksikan di kelas, mulai dari pembelajaran yang dimulai dari proses melakukan presensi, menanyakan kabar begitu ya Pak. Ya, Bu Dina sudah melakukan itu di awal, kemudian juga kaitan dengan muatan sosio emosional yang dimana tadi Bu Dina juga menyampaikan Bu Dina melakukan atau mengedepankan pendekatan sosial emosional dalam pembelajaran. Ini juga sudah nampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan Bu Dina, menanyakan kabar gitu, kemudian juga melakukan upaya kepedulian ya dengan kondisi siswa yang ternyata memang heterogen. Dari catatan saya, Bu Dina kemarin sudah melaksanakan itu, kemudian pendekatan dalam pendampingan murid juga Bu Dina kemarin secara telaten di satu persatu fokus pada anak-anak yang mengalami kesulitan, berkeliling begitu. Kemarin Bu Dina melaksanakan itu sesuai dengan hasil yang direncanakan, dan dalam penggunaan strategi belajar tadi Bu Dina juga sudah menyampaikan sama seperti yang saya catat kemarin kaitan dengan upaya anak untuk belajar secara mandiri, jadi bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan begitu. Karena Bu Dina ingat saya juga mengajak anak berpartisipasi ke depan kelas gitu ya, di papan tulis, mengerjakan di kelas di depan gitu ya. Dan memang yang menjadi catatan dari apa yang kemarin saya amati pada proses penutupan proses belajar ini, Bu Dina karena mungkin kendala waktu juga ya, jadi belum diakhiri dengan kegiatan penyimpulan bersama. Jadi materi yang disampaikan tadi dirangkum kemudian disimpulkan serta proses refleksi ya. Refleksi ini juga sepertinya ini belum nampak sebagai catatan saja, dan asesmen dalam menilai tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai juga dari catatan saya. Bu Dina kemarin belum sempat ya Bu, tadi karena waktunya memang terbatas ya Bu. Iya.
hanya 1 jam pelajaran waktu itu, Tuh. sehingga tidak sampai untuk pada proses assessment. Jadi secara umum Bu Dina tadi sudah menyampaikan mulai dari refleksinya mengajar gitu ya, dan juga saya cocokkan kembali dengan apa yang saya amati kemarin. Secara umum Bu Dina sudah tahu dan menyadari apa yang menjadi kendala dari Bu Dina. Kemudian juga Bu Dina sudah tadi mencoba alternatif solusinya ya. Artinya ada rencana-rencana yang akan dilaksanakan ke depannya untuk perbaikan. Di sini saya hanya membantu Bu Dina untuk bukan untuk menilai sebenarnya. Jadi pelaksanaan observasi ini lebih pada menggali potensi dari Bu Dina yang sebenarnya mungkin perlu adanya evaluasi, dalam artian bukan menilai tapi memberikan informasi terkait dengan apa yang sudah Bu Dina laksanakan dan beberapa alternatif yang bisa Bu Dina tingkatkan untuk kemampuannya seperti itu. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih Bu Dina dengan berakhirnya pasca observasi ini, percakapan pasca observasi ini selesai, maka rangkaian kegiatan observasi pembelajaran Bu Dina baik dari pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan hari ini diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Maka saya berharap dengan kegiatan ini Bu Dina maupun saya secara pribadi nanti bisa untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih berkualitas lagi di kelas kedepannya begitu ya. Dan saya sangat terima kasih atas kesediaan Bu Dina dan waktunya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih dan saya mohon maaf bila ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan bagi Bu Dina. Salah-salah dari saya mohon dimaafkan dan kita cukupkan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Jadi saya tahu bagaimana saya harus ke depannya. Yang menjadi refleksi bagi saya pribadi. Siap. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.